Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat, sehingga kita telah menegakkan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, hadits-hadits sahih yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah menyebutkan 3 nikmat, yang mana kalau 3 nikmat ini ada pada seorang hamba, maka seakan-akan dia telah menguasai dunia atau memiliki dunia seluruhnya. Beliau mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang ketika dia masuk di waktu pagi aman di tengah keluarga. Ini nikmat yang pertama, aman. Yang mana di sebagian daerah sudah mulai terganggu. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah menyempurnakan nikmat aman. Jadi kata Nabi, siapa di waktu pagi aman di tengah keluarga? Yang pertama, mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Ini nikmat yang kedua, aman, sehat. Kemudian nikmat yang ketiga kata Rasulullah SAW, indahu qutu yaumihi, ada makanan yang bisa dia makan hari itu. Iya, bayangkan ya mas kalian, aman, sehat, punya makanan. Iya. Faka'annama hizat lahud dunya, maka orang ini seakan-akan telah memiliki nikmat dunia. Iya. Jadi ada orang jamaah sekalian punya banyak duit, aman juga di tempatnya, tapi dia tidak sehat, sakit, banyak pantangan, sudah banyak makanan yang tidak bisa dia makan, hilang nikmat satu. Iya. Sebagian orang rasanya sudah mau mati karena tidak tahan dengan penyakitnya. Kemudian ada juga orang sehat, ada makanan, tapi kacau di tempatnya. Sering terjadi huru-hara, bahkan pertumpahan darah. Tidak aman orang. Orang kalau mau datang di tempatnya pikir 1000 kali. Ini juga hilang nikmat aman. Iya. Banyak juga orang yang lari dari kampungnya karena tidak ada nikmat aman. Demikian pula kalau aman dan sehat tapi tidak ada makanan pada saat itu jamaah sekalian. Iya. Rasanya hati sangat sedih. Nah, kita yang hadir malam ini, kita punya 3 nikmat ini. Iya. BTP aman. Orang-orangnya sehat, datang ke masjid. Makanan bukan cuma di waktu itu,
1 pekan ke depan ada. Iya. Faka'annama hizat lahud dunya, kata Nabi, seolah-olah orang yang mendapatkan 3 nikmat ini sudah menjadi orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Iya. Syukuri jamaah sekalian. Jangan kita rusak nikmat ini dengan menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Dan kita bermajelis ini di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Insyaallah kita lanjut kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, kata penulis rahimahullah, bab laisal wasil bil mukafi. Bab bukanlah orang yang menyambung silaturahim yang hanya membalas kebaikan keluarganya saja. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau kita membalas kebaikan keluarga kita karena dia berbuat baik kepada kita, wajar. Iya, wajar. Tapi bukan itu yang dikatakan menyambung silaturahim. Makanya kata penulis rahimahullah, an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim yang membalas kebaikan keluarganya, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim, keluarganya berbuat buruk kepadanya, memutus hubungan kekerabatan kepadanya, wasalaha, tapi dia tetap berusaha untuk menyambungnya. Itulah orang yang menyambung silaturahim. Iya. Tapi jamaah sekalian, ini tidak mudah. Biasanya kalau orang berbuat buruk kepada kita, biasanya kita balas. Bahkan mungkin kita yang lebih dulu. Iya. Susah. Keluarga berbuat buruk kepada kita, memutuskan hubungan kekerabatan, tapi kita mau sambung. Itu tidak mudah. Sulit. Iya. Kadang jamaah sekalian, kita lihat wajahnya saja kita tidak sanggup. Karena menjengkelkannya itu. Iya, apalagi kalau sudah berbicara tentang harta. Iya. Sudah dibagi warisannya, ternyata tidak sesuai harapan. Iya. Malah kita yang tidak dapat. Kemudian kita lihat wajahnya saja tidak sanggup. Bagaimana mau menyambung silaturahim? Iya, makanya jamaah sekalian, kita perlu ketahui, sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar ketika ditimpa musibah. Jadi itu semua butuh sabar jamaah sekalian. Iya. Wajar kalau orang ditimpa musibah, dia sabar. Dan itu wajib, harus memang. Tidak bisa dia marah. Karena itu makna sabar itu menahan diri dari marah, menyalahkan takdir Allah. Makanya orang yang mengatakan sabar ada batasnya, itu keliru, tidak tepat. Kenapa jemaah sekalian? Karena lawan dari sabar itu marah, tidak menerima, melawan, menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sabar tadi ada 3. Ini termasuk perintah untuk menyambung hubungan yang diputus oleh keluarga kita. Iya, butuh juga kesabaran jamaah sekalian. Demikian pula menjauhi dosa, butuh juga kesabaran. Iya. Coba kita lihat anak-anak muda yang sampai hari ini belum menikah. Karena mungkin masalah harta. Iya. Jadi mereka juga itu sabar. Seandainya tidak sabar jamaah sekalian, pasti dia akan melakukan perbuatan yang keji. Iya.
Coba tanya, orang-orang yang sudah kenal taklim, kajian, dia tahu bahayanya zina. Maka ketika dia tidak mampu atau belum mampu untuk menikah, dia pasti menahan syahwatnya. Itu butuh kesabaran. Iya. Makanya kata Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'ah? Al-ba'ah itu kata Imam Ibnu Daqiqil Id dalam Syarah Umdatul Ahkam memiliki dua makna. Wahai anak muda, siapa yang sudah mampu di antara kalian al-ba'ah? Al-ba'ah itu dia mampu membiayai pernikahan dan dia mampu untuk menghidupi istrinya setelah itu. Iya. Dia mampu membiayai pernikahan, mahar, dia mampu menghidupi istrinya setelah menikah. Apa kata Nabi? Falyatazawwaj. Cepat-cepat dia menikah. Segera. Kenapa jamaah sekalian? Dua fungsi nikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena nikah itu akan menundukkan pandangan. Iya. Jamaah sekalian, kalau kita tidak sabar, kita tidak mungkin mampu menundukkan pandangan. Iya. Apalagi ada sebagian ustadz yang seolah-olah mengolok-olok. Iya. Katanya yang di depan itu indah. Dilihat dosa, tidak dilihat rugi. Iya. Ini, iya. Ustadz katanya. Jadi, kalau kita tidak sabar, tidak bisa kita tundukkan pandangan. Jadi itu yang pertama, fungsi nikah. Menundukkan pandangan. Jadi kalau ada yang sudah nikah tapi selalu pandangannya ke sana kemari, iya, perlu dipertanyakan. Dia butuh apa? Iya. Kemudian, wa ahsanul farj. Nikah itu akan menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Iya. Untuk apa cari yang haram? Yang halal ada di rumah. Iya. Itu fungsi nikah. Faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Perhatikan kata Nabi, siapa yang belum mampu menikah, belum mampu membiayai pernikahan, membiayai istrinya setelah itu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu wija, benteng yang akan memutus syahwatnya. Kalau kita tidak sabar jamaah sekalian, tidak mungkin kita bisa mampu berpuasa. Iya. Tidak mungkin kita mampu menahan syahwat. Apalagi kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan ala rijal. Atau ma taraktu fitnatan ala rijal. Iya. Ma taraktu ala rijal fitnatan asyadda ala nisa. Atau kama qala Nabi SAW. Saya tidak meninggalkan satu fitnah alar rijal untuk semua laki-laki. Iya. Ma taraktu fitnatan asyadda alar rijal min fitnatin nisa. Melebihi beratnya fitnah wanita. Iya. Bayangkan jemaah sekalian. Nabi Yusuf pernah mendapatkan cobaan ini. Iya. Kata Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah dalam tafsirnya, sebenarnya sebagian orang yang jauh dari kampungnya itu, orang tidak kenal dia, itu lebih mudah melakukan maksiat. Kenapa? Karena pikirannya kan dia akan balik nanti di kampungnya. Ini kan sekarang di kampungnya orang. Apapun yang kita lakukan nanti kita akan kembali pulang kampung, tidak dikenal lagi, tidak disebut-sebut lagi di situ. Ini yang menimpa Nabi Yusuf. Iya. Di kampungnya orang. Kemudian digoda, dipaksa oleh Imra'atul Aziz, istri raja. Iya. Istri raja jamaah sekalian tidak perlu ditanya. Bagaimana kehidupannya? Semua pasti tercukupi. Iya. Sampai-sampai Allah mengatakan di situ, wa ghallaqatil abwab.
wanita ini, istri raja ini, sudah menutup semua pintu. Iya. Hanya ada mereka berdua, Nabi Yusuf dan Imra'atul Aziz. Iya. Sampai-sampai Allah mengatakan, mensifatkan kondisi mereka berdua, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita ini, iya, para ulama mengatakan istri raja ini cantik dan punya kedudukan. Kemudian dia memaksa lagi. Iya. Bukan Nabi Yusuf yang cari, dipaksa beliau. Iya. Allah katakan sungguh benar-benar istri raja ini hammat bihi, sudah sangat berkeinginan. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf alaihissalam hampir juga punya keinginan yang sama. Iya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di kelanjutan ayatnya, walaula arra'a burhana rabbih, kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya tanda Allah perlihatkan ayahnya Yakub sedang memaki-maki, memarahi Nabi Yusuf. Langsung Nabi Yusuf malu. Ya, belum ada video call ketika itu. Ini mukjizat. Nabi Yakub sedang memarahi Yusuf, langsung beliau malu. Iya. Perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan, menyebutkan apa sebabnya Nabi Yusuf selamat dari fitnah wanita. Iya. Jamaah sekalian, jangankan penuntut ilmu, ustadz, bahkan ulama, ada yang terfitnah dengan wanita. Iya. Alasannya awalnya dia mau nasihati. Sudah diingatkan dengan temannya bahwa itu wanita khawarij. Iya. Tapi kata Imran bin Hitton, saya akan nasihati dia. Iya. Walhasil berputar, terbalik. Imran bin Hitton yang menjadi ru'usul khawarij, dia menjadi pemimpin khawarij ketika menikah dengan wanita khawarij tersebut. Iya, silahkan baca kisahnya Imran bin Hitton. Iya, sempat berburu kepada para sahabat. Bahayanya ini jamaah sekalian. Iya. Demikian pula guru yang salah, teman yang salah. Itu semua memberi pengaruh. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf jamaah sekalian selamat? Iya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kata Allah, kami selamatkan Yusuf dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, karena beliau termasuk hamba-hamba kami yang tulus beribadah hanya kepada kami. Iya. Yang beribadah ikhlas hanya kepada Allah, pasti Allah akan tolong dia. Iya. Jadi jamaah sekalian, untuk menyambung berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita itu tidak mudah. Butuh kesabaran. Dan yakinlah, orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Iya. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah janji untuk orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi menjalani musibah. Apa kata Allah? Kami akan berikan pahala untuk mereka bighairi hisab, tanpa batas. Ya, apa maknanya bighairi hisab jamaah sekalian? Kata Sidi rahimahullah dalam tafsirnya, bighairi haddin wala addin wala miqdarin, tanpa batas, tanpa jumlah, tanpa bilangan. Iya, ingatlah jamaah sekalian, kita pada hari kiamat itu akan ditimbang. Iya, ditimbang kebaikan dan keburukannya. Apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuh
fahuwa fi isyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya setelah ditimbang, maka tempat kembalinya kehidupan yang dia ridhoi. Maksudnya kata para ulama, surga. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan keburukannya, lebih berat keburukannya daripada kebaikannya. Iya. Lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Fa ummuhu hawiyah, kata Allah. Tempat kembalinya neraka yang menyala-nyala. Iya. Sementara orang yang bersabar, yang mewujudkan 3 sifat sabar ini, Allah janji pahala tanpa hisab untuknya. Iya. Tanpa bilangan, tanpa batas, tanpa jumlah. Yang penting mereka bisa sabar. Kemudian terakhir jamaah, mentaati pemimpin. Iya. Sabar dalam mentaati pemerintah. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa di ayat yang ke-59. Jadi sabar itu sabar menjalani perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menghadapi musibah. 3 sabar. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman. Semoga kita semua masuk dalam ayat ini. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian semua kepada Allah. Taatlah kalian kepada Ar-Rasul dan ulil amr di antara kalian. Siapa ulil amr jamaah sekalian? Kata ahli tafsir, al-umara wal hukam wal muftin. Ulil amr itu pemerintah, para hakim, dan orang-orang yang berhak memberikan fatwa. Kenapa harus taat jamaah sekalian kepada pemerintah? Kata ulama kita, fa innahu la yastaqimu linnas amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyadi lahum. Karena kita semua sepakat, tidak mungkin bisa lurus, tidak mungkin bisa berjalan dengan normal urusan agama dan dunia seorang hamba kecuali harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Iya. Contoh kecil jamaah sekalian, tidak usah jauh. Di luar jalan poros, sebelum masuk PTP di perempatan, kalau semua masyarakat di situ sepakat, jangan kita ikuti aturan lampu merah. Iya, tidak perlu. Maka mungkin sampai saat ini kita tidak bisa datang taklim. Kenapa jamaah sekalian? Kacau di luar. Iya. Ada saja lampu merah, kadang merah, haknya orang masih dia ambil. Apalagi kalau semua sepakat, tidak usah kita taat. Aturan apa itu? Iya. Pemerintah kita togut. Iya. Tidak usah kita taati. Tidak bakalan kita hadir malam ini jamaah sekalian. Dan mungkin tiap hari ada yang meninggal karena kecelakaan. Iya. Karena itu kata As-Sijdi rahimahullah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Tidak mungkin bisa lurus berjalan normal urusan agama dan dunia kecuali harus taat kepada pemerintah. Iya. Bahkan jamaah sekalian, Hudzaifah bin Yaman dalam hadits riwayat Muslim, tidak perlu diteliti bagaimana rawinya, enggak. Sahih Muslim itu sepakat kaum muslimin menerima haditsnya. Iya. Nabi kabarkan kepada Hudzaifah bin Yaman, yakunu ba'di a'immah. Iya. La yahtaduna bi hudayah wa la yastannuna bi sunnati. Akan datang nanti pemimpin, pemerintah setelahku, kata Nabi, wahai Hudzaifah,
Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Iya. Bahkan Nabi sifatkan jamaah sekalian pemimpin ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Nanti akan ada pemerintah, pemimpin setelahku, kata Nabi, yang hatinya itu hati-hati setan tapi berada di jasad-jasad manusia. Iya, bayangkan jemaah sekalian. Hatinya hati setan tapi jasadnya manusia. Hadits riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Iya. Apa kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu jemaah sekalian? Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraku dzalik, atau in adraktu dzalik. Apa yang mesti saya lakukan ya Rasulullah kalau saya dapati pemerintah yang modelnya seperti itu? Iya. Iya, perhatikan jemaah sekalian. Hudzaifah bertanya, gimana kalau kita dapat pemerintah seperti itu? Hatinya hati setan di jasad manusia. Apa kata Nabi SAW? Tasma'u wa tuti lil amir. Tetap kamu dengar dan taat kepada pemerintah tersebut. Iya. Wa induriba dhahruk wa ukhida maluk. Nabi tegaskan lagi, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, isma' wati, dengar dan taat. Iya. Ada yang berani bilang Nabi Muhammad berada atau mendukung pemimpin yang zalim? Ada yang berani? Iya. Ada yang berani mengatakan Nabi Muhammad tidak mengingkari kezaliman? Ada yang berani mengatakan para sahabat mendukung pemerintah yang zalim? Iya. Nabi bilang di awal ini, la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati. Tidak mengambil hidayah petunjuk dariku, tidak mengikuti sunnahku. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Hatinya hati setan, jasadnya yang saja manusia. Iya. Kenapa bisa begini jamaah sekalian? Apa tujuannya Nabi suruh seperti ini? Karena untuk menjaga nikmat aman, untuk menghindari pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Iya. Masyarakatnya yang ribut takbir Allahu Akbar, aparatnya juga yang membela takbir juga Allahu Akbar. Sama-sama muslimin. Iya. Siapa yang senang orang-orang kafir jamaah sekalian? Orang-orang Syiah. Iya. Jadi tujuan kita taat bukan karena kita mendukung pemerintah yang zalim misalnya, bukan. Iya. Kita juga tidak dapat proyek di situ. Kita juga bukan PNS. Tapi itulah ketulusan kepada umat untuk menjaga nikmat aman dan terhindar dari pertumpahan darah. Iya. Makanya ketika Imam Ahmad rahimahullah ditimpa ujian besar tentang fitnah, dipaksanya beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah. Semua orang sudah berkumpul, tinggal menunggu fatwa. Gimana ini? Iya. Kita berontak atau gimana? Kata Imam Ahmad rahimahullah, ad-dam, darah, hati-hati dengan darah kaum muslimin. Iya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengatakan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah daripada wafatnya satu orang muslim. Iya, berharganya itu jiwanya seorang muslim jamaah sekalian. Iya. Dunia ini hancur masih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Iya. Karena itu kita tutup jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keamanan kepada kaum muslimin di negara ini. Iya.
dan memberikan pemerintah yang baik, masyarakat yang baik, memperbaiki kondisi masyarakat. Iya. Dan perlu juga diketahui jamaah sekalian. Iya. Tidak ada jalan yang lain untuk memperbaiki masyarakat dan pemerintah kecuali harus belajar ilmu agama. Iya. Itu kunci. Apa yang kita mau perbaiki kalau kita tidak paham ilmu agama? Sementara kuncinya semua ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alif Lam Mim. Dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Hudan. Perhatikan kata Allah. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang ada pertanyaan besar. Mungkinkah kita jadikan Al-Quran petunjuk, hudan, kalau kita hanya sebatas membaca lafaznya, tidak paham maknanya? Mungkinkah Al-Quran menjadi hudan kalau kita hanya sebatas membaca lafaznya, tidak memahami maknanya? Semua orang berakal mengatakan tidak mungkin. Iya, harus dia pahami maknanya. Di antaranya itu tadi ayat. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah kalian. Iya, untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan menghindari pertumpahan darah di tengah kaum muslimin karena berharganya jiwa seorang muslim. Iya. Tidak ada jalan lain kecuali harus belajar. Karena itu jamaah sekalian, kita tutup dengan ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah atau Aqidah Tahawiyah, dan ini semua keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk imam yang 4. Iya. Kata beliau rahimahullah, la nara, kami tidak pernah punya pendapat al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru, untuk keluar khuruj. Iya, bukan khuruj yang itu ya. Yang satu ini khuruj. Khuruj maksudnya ini mengkritik secara terang-terangan maupun langsung turun di lapangan. Kami tidak pernah berpendapat seperti itu, kata para ulama. Kepada pemerintah dan pemimpin-pemimpin kami, wa injaru, walaupun mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Itu urusannya dengan Allah. Adapun kita, urusan kita kepada Allah, taat kepada mereka. Iya. Kemudian kata beliau, wala nad'u alaihim wala nanza' yadan min ta'atihim. Kami tidak pernah mendoakan pemerintah pemimpin kami dengan doa laknat keburukan. Kami juga tidak pernah menarik tangan ketaatan dari ketaatan kepada mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillah azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Dan kami meyakini mentaati pemerintah selama dalam kebaikan adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada semua kaum muslimin, selama mereka tidak memerintah untuk melakukan dosa. Iya, kalau mereka memerintah melakukan dosa dan maksiat, tidak ada ketaatan. Tapi juga kita tidak boleh keluar dari menghormati mereka. Kemudian kata Imam At-Tahawi, wa nad'u lahum bis-shalah wal mu'afah. Kami senantiasa mendoakan pemerintah kami kebaikan dan kesejahteraan. Iya, inilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang tulus kepada umat. Iya, orang-orang yang menginginkan kebaikan, bukan kekacauan di tengah umat. Iya, ini mungkin yang bisa kita ambil, wallahu a'lam. Barangkali yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Yang bertanya. Ini tentang Ustaz, mentaati pemerintah. Bagaimana sikap kita dengan keputusan MA yang baru-baru ini kontroversi, Ustaz? Iya. Itu, Ustaz. Bagaimana dengan sikap kita dengan ini keputusan MA yang kontroversi ini, Ustaz? Saya sebenarnya tidak tahu apa keputusannya MA. Iya.
Iya. Namun jamaah sekalian, apapun keputusannya, iya. Itu tadi. Seandainya itu mudarat, anggaplah itu mudarat. Iya, kita semua sepakat itu mudarat. Iya. Tapi kita sebagai muslim ketika dihadapkan pada dua mudarat, iya, maka kita memilih mudarat yang lebih kecil. Iya. Kita lebih memilih mudarat yang lebih kecil. Contoh jamaah sekalian. Ada seseorang yang ditugaskan di ujung negara. Iya. Dia saat itu berada dalam kondisi yang genting, darurat. Tidak ada makanan. Iya. Tidak ada makanan. Yang ada hanya makanan yang diharamkan. Seperti bangkai, iya, atau daging babi. Nah, ini kan mudarat, haram. Tapi kalau dia tidak makan, dia bisa mati. Iya. Orang ini diperhadapkan pada dua mudarat yang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Iya. Tapi dia tidak bisa lepas. Kalau dia makan yang haram. Tapi kalau dia tidak makan, dia mati. Iya. Maka dia harus memilih mudarat yang lebih kecil. Terpaksa dia harus makan. Iya. Supaya untuk menyambung nyawanya, dia bisa hidup. Karena di antara maqasidus syariah adalah menjaga jiwa-jiwa kaum muslimin. Iya. Sampai-sampai orang yang memfatwakan tidak boleh sholat jamaah karena COVID, itu fatwa yang benar. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Untuk menjaga jiwa. Itu yang paling penting itu, menjaga jiwa. Iya. Jadi kalau diperhadapkan pada dua mudarat, pilih yang lebih kecil mudaratnya. Karena dalam kaidah disebutkan ad-darurah tubihul mahdurat. Yang namanya darurat membolehkan semua yang dilarang. Dan juga disebutkan dalam kaidah yang lain, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Namanya darurat itu sesuai saja kebutuhannya. Iya. Jadi makanannya itu terpaksa dia makan, walaupun dia haram. Tapi jangan juga kalau sudah bisa lanjutkan perjalanan, sudah sehat, masih ada sisanya ini. Iya. Itu salah. Iya. Sama tadi, Pak. Iya. Mudarat misalnya. Ada pemerintah yang memutuskan sesuatu keputusan yang merugikan rakyat, menguntungkan mereka. Itu mudarat. Tapi kalau kita ribut, iya. Dan itu sudah terjadi jamaah sekalian. Iya. Kita bisa baca sejarah yang kelam di tahun 98. Iya. Harta, kehormatan dan jiwa hilang begitu saja. Iya. Itu mudarat lebih besar. Iya. Kalau kita fatwakan silahkan, boleh melawan. Iya. Kita tidak akan keluar dari rumah jamaah sekalian. Tidak mungkin bisa kita tenang. Iya. Jadi itu mudarat lebih besar. Maka apapun keputusannya, iya. Kalaupun sekalipun itu mudarat, iya, maka kita lebih baik memilih untuk taat, berdoa, iya. Jangan keluar untuk memberontak. Memberontak juga ada dua macam jamaah sekalian. Mengkritik secara terang-terangan, iya. Ini juga pemberontakan, tapi pemberontakan kecil dan kadang akibatnya lebih besar. Iya, dia panas-panasi masyarakat. Begitu masyarakat panas, turun ke jalan, yang memanas-manasi ini keluar negeri selamatkan dirinya. Iya. Jadi jangan jamaah sekalian. Iya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, iya, sayakunu ba'di atharatun
Wa umurun tungkirunaha. Akan datang nanti pemerintah sepeninggalku, dalam hadits Ibnu Mas'ud. Tadi ada hadits Hudzaifah, ini hadits Ibnu Mas'ud. Akan datang nanti pemerintah, yang pemerintah ini lebih mementingkan kebutuhan, kepentingan dirinya dan keluarganya. Wa umurun tungkirunaha. Dan masalah-masalah yang kalian semuanya itu marah dengannya. Jengkel kita. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kalau begitu apa yang kamu perintahkan kepada kami? Perhatikan kata Nabi. Apa yang harus dilakukan kalau ada yang seperti ini? Pemerintah yang mengutamakan dirinya dan keluarganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqal ladzi lakum atau alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tetap tunaikan hak mereka untuk ditaati, untuk didengar, dan minta hak kalian kepada Allah. Apa maksudnya minta kepada Allah, jamaah sekalian? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, is'alullah, minta kepada Allah, ayyahdiyahum hatta yu'addukum al-haqqal ladzi alaihim lakum. Minta kepada Allah, doa. Doa itu senjata kita, jamaah sekalian, jangan lupa. Doa itu senjata seorang muslim. Minta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kalian, sehingga pemerintah kalian bisa memberikan hak-hak kalian. Itu jalan keluarnya. Doa. Makanya ketika pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf yang membunuh banyak ulama, datang sekelompok orang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana ini? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Hajjaj bin Yusuf itu pemerintah yang zalim, itu hukuman Allah atas kalian. Jangan kalian lawan hukuman Allah dengan pedang. Tidak mungkin kita bisa menang. Tapi dengan apa, jamaah sekalian? Dengan istighfar, dengan tobat. Karena jamaah sekalian, pemimpin itu lahir dari rakyat. Kalau rakyatnya bagus, mengikuti sunnah, maka pemerintah di masa akan datang akan bagus juga. Karena itu ada pernah mengkritik Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kenapa orang-orang atau pemerintahan di zamanmu ini tidak seperti Abu Bakar dan Umar? Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Dulu Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti saya. Adapun saya sekarang rakyatnya seperti kamu. Jadi kalau mau lahir pemimpin yang bagus, harus kita bangun dari bibit masyarakat yang bagus pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua pemimpin yang adil. Lahir dari masyarakat yang adil dan memberikan kesempurnaan aman, kedamaian, ketentraman di negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Innaka samiul alim, innaka mujibas sailim. Jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.